Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakan Hafiz, NIM 4425042. Di sini saya akan memberikan argumen pada berita tersebut. Setelah melihat berita tersebut bahwa guru tidak mempunyai sikap kepada muridnya, seharusnya guru tidak mengkoordinir semua tuntutan murid beraneka ragaman itu. Meskipun begitu, seorang guru harus tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak didiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Guru tidak boleh lengah dan lemah dalam menghadapi muridnya. Guru juga tidak boleh keras dan kasar dalam menghadapi murid-muridnya. Guru harus mengambil jalan tengah untuk melalui jalan hikmahnya. Guru akan menghadapi anak-anak didiknya dengan sikap tegas, lugas, tanpa adanya kekerasan, dan tetap pada jalan kebenaran. Yang muncul dari seorang guru bukan tutur kata yang kasar, melainkan tutur kata yang sopan, lembut, dan menyejukkan. Bila seorang guru marah karena berpijak pada hikmahnya, marah yang tampak masih bisa ditolerin dalam batas kemanusiaannya. Jadi, penjelasan tersebut adalah seorang guru harus memiliki peran yang sangat penting dan tidak mudah dalam menghadapi murid-muridnya. Setiap murid memiliki karakter, keinginan, dan tuntutan yang berbeda-beda, sehingga mustahil bagi guru untuk memenuhi semuanya satu persatu. Namun, meskipun tidak bisa mengkoordinir semua permintaan murid, guru tetap memiliki tanggung jawab besar untuk terus membimbing dan mengarahkan mereka agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu menjadi pribadi dan berilmu dan berakhlak. Dalam menjalankan tugas itu, guru harus berada di posisi tengah. Guru tidak boleh bersikap lengah dan lemah, karena jika demikian, maka murid akan kehilangan arah, tidak disiplin, dan proses menjadi tidak kendali. Di sisi lain, guru juga tidak boleh bersikap keras dan kasar, karena hal itu justru akan menimbulkan rasa takut, trauma, dan membuat murid jauh dari pelajaran. Oleh karena itu, jalan yang paling tepat adalah jalan hikmah, yaitu jalan kebijaksanaan. Dengan hikmah, guru akan menghadapi murid dengan sikap yang tegas, lugas dalam menegakkan aturan, tetapi tetap dilakukan tanpa kekerasan dan tetap berpijak pada kebenaran. Sikap hikmah itu juga tercermin dari cara guru berbicara. Seorang guru seharusnya mengeluarkan kata-kata yang sopan, lembut, dan menyejukkan hati, bukan kata-kata yang kasar yang menyakitinya. Bahkan ketika guru terpaksa harus marah, kemarahan itu harus tetap terkontrol dan muncul karena rasa sayang serta niat pendidik, bukan karena emosi pribadi. Dengan begitu, kemarahan guru masih bisa ditolerir dan dipahami sebagai bentuk kepedulian dalam batas-batas kemanusiaannya. Saya juga berargumen bahwa tindakan guru menampar murid merupakan pelanggaran terhadap etika profesi kependidikan karena tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap peserta didik, dan tanggung jawab profesional seorang pendidik. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus membimbing, melindungi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman bagi siswanya. Penggunaan kekerasan fisik sebagai bentuk pendisiplinan tidak efektif dalam membentuk karakter. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti trauma psikologis, rasa takut, menurunnya kepercayaan diri, bahkan berkurangnya motivasi belajar. Hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati antara guru dan peserta didik juga dapat rusak akibat tindakan kekerasan. Sebagai seorang profesional, guru dituntut mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi pelanggaran yang dilakukan siswanya. Permasalahan kedisiplinan harus diselesaikan melalui
pendekatan yang edukatif seperti memberikan nasihat, pembinaan, konseling, dan komunikasi dengan orang tua atau menerapkan sanksi yang mendidik sesuai aturan sekolah. Dengan demikian, tujuan pendidikan untuk membentuk karakter dan mengembangkan potensi peserta didik dapat tercapai tanpa melanggar etika profesi maupun hak anak. Hal ini juga didukung oleh teori sosialisasi memiliki peran yang signifikan. Sosialisasi adalah proses di mana kebiasaan, nilai-nilai, dan aturan-aturan ditransfer atau ditanamkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nugroho tahun 2008. Salah satu teori yang terkait dengan sosialisasi adalah teori kursus Herbert Mead, di mana Mead menggambarkan tahapan perkembangan individu dalam membentuk identitas diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.